Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan nikmat umur barokah sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah, dan tentunya kita masih dalam keadaan berpuasa Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan sampai di akhir Ramadan, sebagaimana ulama tabi'in pernah berdoa, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan sampaikanlah kami di penghujung Ramadan nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini, termasuk sanak famili dan keluarga kita, akan dipertemukan dengan akhir Ramadan nanti. Bila perlu, kita harapkan dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini tentunya kita selaku umat muslim bukan hanya untuk menjaga dan mengendalikan diri dari hawa nafsu, tapi kita dituntut untuk dianjurkan untuk selalu menjaga lisan kita, dan kita dituntut untuk mempunyai adab berbicara yang baik terhadap orang lain, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tauladan kita tentang bagaimana adab berbicara kepada orang lain yang baik, baik itu kepada orang yang lebih tua, seumuran, bahkan kepada anak kecil sekalipun kita dituntut untuk selalu berbicara dengan baik dan santun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka lebih jauh dari apa-apa di antara timur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dalam Islam kita ini dianjurkan untuk menjaga lisan kita, untuk mengguna lisan kita ini agar berbicara yang baik. Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Itulah cara Islam mengajarkan kita bagaimana menggunakan lisan kita dengan baik, agar kita terjaga dari perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang kurang baik, dan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Bahwasanya kita umat muslim ini dianjurkan untuk sedikit berbicara daripada banyak berbicara, tetapi banyak mudaratnya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari durhaka kepada orang tua, mengharamkan bakhil dan rakus, memakruhkan katanya atau berisu, banyak bertanya dan menghamburkan harta. Inilah kenapa kita harus selalu menjaga lisan kita, karena lisan itu bisa membangun atau merusak, baik itu merusak diri sendiri maupun merusak orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, intinya dengan menjaga lisan, maka kita akan terhindar dari dosa. Karena menghindari perkataan yang buruk, menjaga lisan agar tidak berkata dusta, ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Ini salah satu dosa yang disebabkan oleh lisan yang tidak dijaga. Yang selanjutnya, dengan menjaga lisan, maka kita akan bisa membangun hubungan yang harmonis, baik di lingkungan pekerjaan kita, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat kita. Dengan menjaga lisan kita, maka hubungan kekeluargaan kita dan hubungan silaturahim kita akan menjadi lebih dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada beberapa dosa yang disebabkan karena tidak menjaga lisan. Yang pertama, ghibah. Ghibah ini yang paling tenar dan paling sering terjadi di lingkungan kita. Ghibah itu orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Bahkan tidak sedikit bukan hanya keburukan, malah aib seseorang disebarluaskan. Inilah salah satu penyakit hati. Ghibah ini biasanya tidak terlepas dari seseorang yang tidak akan pernah merasa tenang, tidak pernah merasa tenang melihat orang lain bergembira dan bahagia. Inilah salah satu penyakit hati, yaitu ghibah. Yang kedua, dosa yang dibuat karena tidak
menjaga lisan, yaitu namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini salah satu cara untuk menghancurkan hubungan baik orang lain. Biasanya mengadu domba ini tidak terlepas dengan berkata bohong, menyebarkan berita-berita bohong, dan termasuk fitnah. Inilah yang kadang-kadang banyak terjadi karena adu domba ini salah satu yang sangat dimurka oleh Allah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidakkan kamu ingin tahu, aku berikan orang yang paling jahat di antara kamu?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Adu domba adalah salah satunya." Maka sudah sebaiknya kita hindari dosa lisan kita yang satu ini, yaitu mengadu domba. Yang selanjutnya, bercanda berlebihan. Perlu diketahui, bercanda ini merupakan suatu hiburan, menghibur diri sendiri maupun menghibur orang lain. Pergaulan biasanya dicampur dengan bercanda, ini adalah suatu bentuk keakraban kita dengan rekan kerja kita, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, bercanda berlebihan itu bisa mengundang sakit hati dan ketersinggungan oleh rekan lain. Yang perlu diperhatikan bahwa kita sedang bercanda, ingat bercanda itu tujuannya menghibur, bukan untuk memancing keributan. Yang selanjutnya, dosa yang disebabkan lisan yang sering terjadi tetapi tanpa kita sadari, yaitu mengejek orang lain. Kita sama-sama tahu bahwasannya tidak ada manusia ini yang sempurna. Tidak ada manusia ini yang tidak ada kekurangannya. Jadi tidak sepantasnya kalau kekurangan itu kita jadikan bahan ejekan. Karena pada dasarnya seluruh umat manusia di hadapan Allah sama, tidak ada bedanya. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan sempurna. Maka dari itu jangan sampai kita jadikan kekurangan seseorang itu sebagai bahan ejekan kita. Yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, yang pasti dengan menjaga lisan maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dan yang perlu kita ingat, bahwasannya lisan kita ini akan menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan selama di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mungkin ini saja kutum singkat yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri. Mungkin hari ini merupakan hari terakhir kami selaku penyuluh agama Islam yang tergabung dengan KIPARI, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah. Kami mohon maaf mewakili rekan-rekan yang bertugas selama ini, terutama kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, karena mungkin selama kami mengisi kegiatan di sini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan mungkin dari materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf dan tolong dimaklumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.